Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kanal YouTube Philip Features. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu indikator yang sebelumnya sudah pernah diajarkan, yaitu moving average ya. Tapi bedanya kita akan membahas moving average convergence divergence atau biasa disingkat dengan MACD. Moving Average Convergence Divergence atau MACD adalah sebuah indikator dalam analisis teknikal yang menggambarkan hubungan antara dua moving average dalam sebuah tren harga aset. MACD sendiri bisa digunakan baik untuk melihat tren maupun momentum. Nah, cara menambahkan indikator tersebut di dalam aplikasi trading di Philip Nova ya, caranya mudah. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar menjadi nasabah di Philip Features, kemudian nanti mendapatkan akses ke Philip Nova ya, aplikasi trading untuk melakukan transaksi aset-aset yang tersedia. Caranya cukup mudah untuk menambahkan indikator itu sendiri. Caranya klik kiri di bagian watchlist ya, untuk produk apa saja yang Bapak Ibu ingin transaksikan. Nah, nanti ketika sudah diklik kiri akan muncul menu chart ya. Lalu kemudian klik kiri kembali. Nah, nanti dari watchlist itu akan muncul pop-up menu di sebelah kanan, yaitu di panel view. Nah, di panel view ini nanti Bapak Ibu tinggal memperbesar saja dengan tombol yang di atas kanan ini. Ya. Nah, kemudian setelah chartnya sudah diperbesar ya, begitu sudah cukup jelas. Nanti selanjutnya adalah menambahkan indikator yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Moving Average Convergence Divergence. Caranya di bagian atas ini ada menu toolbar ya. Nanti tinggal diklik kiri sampai tulisan Add Indicator ya. Kemudian klik kiri. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mencari di beberapa pilihan ada di bawah, apakah itu jenisnya general, index atau osilator ya. Dalam hari ini kalau kita mencari MACD, nah ada di sisi osilator, atau Bapak Ibu bisa langsung ketik saja MACD di search toolbar. Ya, kemudian sudah muncul, tinggal diklik kiri saja. Nah, nanti akan muncul di bagian bawah ya, karena jenisnya osilator. Baik, ketika sudah terpilih indikator Moving Average Convergence Divergence atau MACD-nya nanti, Bapak Ibu bisa langsung setting atau memberi pengaturan di indikator tersebut. Caranya cukup mudah, yaitu klik kiri di indikator di bagian chart info ya. Cukup klik sekali di bagian kiri itu, kemudian nanti akan muncul menu setting ya. Nah, nanti kalau bisa diklik menu settingnya akan muncul pengaturan seperti ini. Nah, MACD secara garis besar memiliki 3 bagian ya, yang terdiri dari yang pertama adalah MACD line ya. MACD line itu adalah di kolom ini dan yang ini ya, short cycle dan juga long cycle. Jadi MACD line ini dikalkulasikan dengan mengurangi dua exponential moving average dengan periode yang berbeda ya. Secara default atau secara standarnya biasanya parameter periode yang digunakan adalah angka 12 ya pada short cycle-nya dan juga long cycle-nya di 26. Ya, kemudian yang kedua adalah signal line ya. Signal line itu pada MACD adalah EMA atau exponential moving average periode 9 dari MACD line ya. MACD line ini. Jadi biasanya periode standarnya adalah 9. Kemudian jangan lupa untuk selanjutnya ini diganti ke eksponensial. Nah, selanjutnya di bawahnya Bapak Ibu bisa memberi ketebalan atau tipis dari garis yang ada di signal line dan juga MACD line-nya. Nanti kemudian atau misalkan kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan garis putus-putus atau garis lurus saja, atau bisa diganti warnanya misalkan menjadi warna biru dan juga warna merah misalkan. Nah, nanti tinggal apply saja. Nah, nanti akan terplot bagian belakang ini. Kalau sudah, tinggal klik save. Nah, kita akan mempelajari MACD line. Jadi, sebenarnya kalau kita berbicara tentang fungsi atau manfaat dari MACD line dan cara bacanya seperti apa, itu ada dua caranya. Yang pertama adalah untuk menentukan sinyal melalui signal line crossover. Ya. Jadi, saya ulangi, yang pertama adalah menentukan sinyal dari signal line crossover. Jadi, ketika, ya, kita ambil contoh di bagian sini, saya perbesar dikit. Nah, Bapak Ibu perhatikan di bagian bawah, di bagian osilator yaitu MACD-nya, ketika MACD line ya yang berwarna biru memotong signal line dari bawah ke atas ya, ini kan sudah memotong nih di bagian sini. Ya, ini artinya golden cross atau sinyal bullish ya. Sedangkan kalau misalkan kita geser sebelah kanan sini, nah di bagian sini ketika MACD ya, MACD line memotong signal line ya. Jadi MACD line ini berwarna biru lagi-lagi. Yang merah ini merupakan signal line. Kalau memotong dari atas ke arah bawah seperti ini dinamakan dengan dead cross atau sinyal bearish. Ya, itu cara membaca dengan menentukan signal line crossover. Cara keduanya atau fungsi keduanya adalah menentukan sinyal melalui center line crossover. Ya,
Jadi tidak hanya melalui crossover yang sudah dijelaskan tadi, tapi bisa hanya dengan melihat grafik yang ada di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan ya, di garis ini ya, di mana ada bentuk bar chart ini sebenarnya ini adalah level mediannya yaitu 0. Ya, jadi ketika yang pertama kalau misalnya kita lihat MACD line ya, garis histogram ini dan juga signal line ini berada di atas dari level 0 ya, itu artinya dari bawah ke atas ini artinya adanya sinyal bullish ya, bullish signal. Tapi ketika suatu saat ketika misalkan contohnya di sini. Nah, contohnya di sini. Ini MACD line dan juga signal line melewati level 0 ya, level 0 yang ada di tengah dari atas ke bawah ya, masih di daerah bawah ini. Itu artinya bearish signal. Begitu Bapak Ibu. Cukup mudah dipahami ya. Baik, mungkin sekilas indikator teknikal yang kita bahas pada kali ini yaitu MACD line. Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan Philip Nova, bisa langsung klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus update dari kanal YouTube Philip Futures terkait videonya. Terima kasih, sampai jumpa.